kami kembali ya, alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan cerita self healing, ya. Namun sebelumnya mohon izin buat teman-teman yang baru pertama kali jumpa, nama saya Aisyah Dahlan. Saya seorang dokter yang menangani pasien narkoba. Ya. Self healing itu sebetulnya sebuah proses untuk menyembuhkan diri, ya, dari luka batin. Otak banyak listriknya, di dalam otak banyak kabel listriknya. Makanya pembangkit listrik itu air. Jadi teman-teman, ibu-ibu dan semuanya, kalau lagi banyak pikiran kan malas makan tuh, tapi harus minum, ya, supaya apa? Ada listrik di kepala. Ya. Berapa sih Bu Aisyah kira-kira kebutuhan air berapa coba? Waktu itu saya pernah sharing, saya masih ingat. Berat badan dibagi 30. Ayo hitung semuanya. Pada setiap situasi kondisi, itulah kita terasa ada emosi, ya. Kalau nyalanya negatif, maka kita langsung terasa nggak enak perasaan kita, ya. Bu Aisyah, otak emosi di kepala, tapi kok rasanya di sini? Iya, rumahnya memang di kepala, nanti terasa di sini. Kenapa? Karena nanti ada sistem saraf di otak masuk ke jantung dulu. Nah, waktu lewat jantung, emosi ini diperkuat 5.000 kali. Ya, programnya misalnya gini, sedih di sini ya. Pas jalan di jantung, sedih kita jadi 5.000 kali. Makanya di sini yang kerasa. Langsung pegang gini. Ya, kaget langsung pegang gini. Takut pegang gini. Gak pernah ada orang, ya Allah aku takut. Nah, jantung ini yang disepakati oleh ulama neuroscience. Nah, ada istilah ulama neuroscience, ya. Kolbu tuh yang jantung. Ya. Caranya hipnosis atau self healing, kalau lagi marah ngomongnya gini, ya Allah, hilangkan marahku, hilangkan marahku, hilangkan marahku. Itu kurang tepat untuk, ya, ilmu neuroscience. Kenapa? Marah tidak bisa hilang. Ya. Jadi bagaimana Bu Aisyah? Yang lebih tepat adalah, ya Allah, angkat marahku. Ya Allah, angkat sedihku. Ya Allah, angkat takutku. Ya. Angkat, kenapa? Karena memang dia berlevel kayak tangga. Jadi kita mau angkat ke level emosi positif, ya, itu. Makanya istilahnya move on. Move on kan? Ya, naik dia ke atas, bangkit. Ya, kalau seorang istri kenapa? Karena kita mau naik ke level emosi yang positif. Nah, kalau ini dikaitkan dengan ilmu nafs, 3 emosi yang dari bawah, di 3 ke atas disebutnya nafsu lawamah, ya. 3 tengah disebut nafsu amarah, ya. Emosi yang positif inilah yang disebut nafsu mutmainnah, ya. Nafsu lawamah apa sih Bu Aisyah? Ini tadi pernah nggak lagi? Siapa yang ada yang sedih sini? Ya nggak usah angkat tangan lah ya, saya udah mulai lihat dari wajah-wajah. Lihat. Kalau kita lagi sedih kita malas bergerak nggak sih? Kenapa? Udah lobet kita. Apalagi apati. Apa? Apati, sedih berkepanjangan, sehingga yang tadinya rajin kerja males banget, yang tadinya rajin pergi ke taklim males, bahkan yang tadinya rajin sholat males. Kenapa? Lobet. Dan hati-hati, pada saat kita apati, sedih yang berkepanjangan ini, ya, itu setan suka masuk situ, yang bentuk manusia dan bentuk jin, ya. Maksudnya apa? Ya, kalau bentuk manusia mungkin ngasih nasihatnya gitu. Udah deh, emang suami lo tuh payah, mending lo cari lain. Nah itu setan manusia tuh, ya. Nah kalau setan yang nggak kelihatan, apa dia bilang? Percuma lo hidup, ya. Makanya ada namanya emosi satu lagi, tapi yang lagi duduk nih punten, ya, lagi duduk, nggak bisa bergerak, ya. Yang tadinya rajin sholat tuh lihat saja deh cuma begini loh muka kita. Udah nggak ada energi, ya. Nah kadang-kadang setan suruh nengok kemana? Ya Allah tuh karbol. Iya, depresi itu tandanya ada suicide, ide bunuh diri, baru ide, ya. Kadang ide itu terjadi, akhirnya bunuh diri. Maka, ya, memang kalau kita sudah di bawah ini, ya Allah, yang tadinya rajin sholat nggak bisa, ya. Yang tadinya rajin ngaji nggak bisa. Jadi gimana dong Bu Aisyah satu-satunya? Satu-satunya cara kalau kita lagi di depresi atau apati untuk naik ke atas, tarik nafas panjang aja. Kenapa? Kan masih bisa nafas kan? Jadi kalau orang depresi kita suruh istighfar nggak bisa, nggak mau ya.
Kenapa? Ini lowbat banget, ngomong udah susah. Tapi kan tarik nafas Bu, masih bisa kan? Jadi Bu tarik nafas Bu. Itu uniknya, 3 kali tarik nafas panjang dia sudah mulai ada energi. Ya, belum bisa disuruh zikir pun belum bisa orang di sini. Kenapa? Ini nggak bisa ngomong. Oh, itu bahaya banget tuh, emosinya paling bahaya tuh, nggak bisa ngomong dia. Ya, nah kalau udah tarik nafas 3-5 kali, maka dia mulai naik ke atas. Biasanya cirinya mulai agak-agak ada berlinang air mata. Oh, itu berarti sudah mulai ada energi. Istighfar Bu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Coba kalau lagi di sini suruh istighfar, kenapa? Tak bisa ngomong. Makanya satu-satunya tarik nafas panjang. Ya, teknik untuk naik ke atas, tarik nafas panjang. Teknik self healing pada diri kita yang sedang emosinya diapati, tarik nafas panjang. Berapa kali Bu Aisyah? Tergantung kasusnya. Kalau kasus sama anak 3 kali tarik nafas kita udah naik. Kasus sama suami 9 kali. Saya mengamak banget kalau sama suami. Soalnya dia bukan anak kita. Dia itu suami kita. Levelnya nggak sejajar loh suami. Dia di atas sedikit. Secara otak sudah terbukti laki-laki di atas sedikit dari kita. Ya. Jadi itu tadi tarik nafas itu. Lihat suami situ mukanya rata ya. Belum bisa lagi istighfar loh. Ya, nanti dia naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ya, nah inilah teknik kita self healing. Islam mengajarkan bagaimana caranya istighfar. Astagfirullahaladzim. Tetapi yang dilafazkan. Memang dari apati ke sedih itu belum bisa. Kita tarik nafas saja. Ya, nah, tapi sudah mulai bisa ngebatin. Ya, makanya kalau lagi membantu orang yang sedang apati, salah kalau kita bilang ucapkan istighfar, ucapkan penjelasan, batinkan istighfar. Dia bisa. Nah, kalau sudah naik di sini, sudah mulai ada mukanya memerah, ya ada air mata, itu biasanya menangis. Sedih dengan apati sudah nggak bisa keluar air mata. Ya, kalau sedih bisa. Dan mulai tuh. Nah itu sedih berarti. Ya, nah sedih sudah bisa kita bilang istighfar Bu, istighfar. Iya nggak gitu kan? Iya. Kenapa? Istighfarnya harus dilafazkan. Kenapa? Karena pada saat kita sebutkan istighfar, astagfirullahaladzim, secara tajwid kan ada huruf jar, betul ya teman-teman ya? Huruf jar itu kalau dilafazkan ternyata mengeluarkan karbon dioksida. Astagfirullahaladzim. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Perhatikan hidung setelah istighfar ya. Hidung akan menarik oksigen secara otomatis ya. Yuk. Astagfirullahaladzim. Ya, langsung lagi ya. Ya. Langsung. Bu Aisyah kan kalau napas biasa juga narik oksigen. Iya, tapi nggak banyak. Napas biasa oksigen ditarik cuma 1 liter. Kalau tarik napas Bu Aisyah kan tarik duluan. Kan gitu ya? Nah, dia ditarik 3 liter. Tapi setelah istighfar, karena karbon dioksida keluar duluan, yang ditarik 5 liter. Jadi lebih dahsyat apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Namun yang diminta yang dilafazkan, bukan dibatinkan lagi. Kenapa? Kalau dibatinkan itu cuma pada fase apati. Ayo Bu, ya lafazkan astagfirullahaladzim. Kan gitu ya? Astagfirullahaladzim. Maka oksigen akan naik di otak, maka dia akan jalan menuju ya sistem limbik ini. Langsung terkendali. Astagfirullahaladzim. Ya. Bukan hanya otak yang bisa kita tarikan oksigen lewat istighfar, semua badan. Kalau badan kita pegang atau agak-agak ya rasanya nggak enak, itu berarti kurang oksigen. Maka istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita memang secara ya pernafasan kita tarik oksigen, tetapi yang lebih keren lagi adalah ya kalimat